Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita bersama Ketua FKUB Lampung, Profesor Dr. Kiai Haji Bahrudin MA, bersama Pendeta Samuel Was STH, Sekretaris FKUB Lampung. Di sesi ketiga ini, kita akan membahas terkait kegiatan FKUB Lampung terkait kerukunan umat beragama, termasuk mewujudkan pemilu serentak 2024 yang damai, gitu ya, Prof. Ya, Karena tadi kita terputus di Ya. sesi kedua. Silakan, Pak, soal lintas musik. Silakan. Baik, ya. Ya, para pemirsa Tegar TV yang berbahagia, kita sama-sama mengetahui bahwa tahun 2024 merupakan tahun politik di Betul. mana Indonesia akan menggelar hajat nasional, Iya. pemilu serentak. Iya. Baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden dan kepala daerah. Iya. Nah, tentu kami sebagai wadah majelis para pemuka-pemuka agama tidak patut kalau berpangku tangan, tidak berpartisipasi aktif. Justru kami dituntut untuk memberikan kontribusi yang positif, mewujudkan masyarakat yang rukun, aman, dan damai. Gitu. Pilihan boleh berbeda, dan itu dijamin oleh konstitusi, tetapi kami para pemuka agama selalu menganjurkan kerukunan harus tetap dijaga. Nah, menyadari akan hal itu, maka dalam rapat pengurus FKUB disampaikan bahwa untuk profiling tentang pemilih 2024 nanti itu 30,6% itu adalah generasi milenial. 30, betul. Sehingga totalnya hampir 67 juta. 67 juta pemilih milenial itu. Dan karenanya kami juga akan menyentuh partisipasi pemuda, kesadaran pemuda untuk berpartisipasi aktif dalam mewujudkan pemilu yang rukun, aman, dan damai. Tentu kalau anak muda ya dengan bahasa anak muda, apa yang menjadi kesenangan anak muda biasanya seni, musik gitu. Karena kami berinisiatif lewat media seni dan musik lintas agama, kami akan mengadakan pentas besok hari. Besok ya? Iya, tanggal 28. Nah, ini karena pesertanya adalah pemuda, maka kita kaitkan dengan momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda. Supaya kita memperoleh semangat itu untuk peringatan Sumpah Pemuda ini di Mapolda, dan nanti masing-masing majelis agama, masing-masing agama akan menampilkan musik khasnya dari agama masing-masing, yang tentu musiknya bukan musik yang hura-hura, tapi musik yang punya nilai spirit keagamaan. Katakanlah musik religi, kurang lebih seperti itu. Kita berdendang ria, tetapi juga ada pesan-pesan keagamaan yang disampaikan pada forum itu. Dan ini insya Allah selain live, kita akan live streaming juga, sehingga kabupaten kota seluruh bisa mengikuti, bukan bisa, malah kita minta untuk berpartisipasi, bisa menyaksikan 15 kabupaten kota provinsi Lampung, juga masyarakat umum bisa menyaksikan nanti bisa kita bagi ke media untuk katakan linknya nanti kita bagi media. Umum bisa hadir ya? Mohon maaf karena keterbatasan, ini kan tempatnya di Mapolda. Mapolda, sehingga memang ya sudah kita katakanlah batasi untuk pesertanya. Umum beri mohon maaf pada para masyarakat untuk bisa mengikuti secara live streaming nanti yang bisa kita bagikan media, karena lagi-lagi karena keterbatasan tempat yang ada. Menarik itu, menarik Pak. Semula mau kita adakan di mall gitu, tapi banyak pertimbangan itu terkait dengan teknis dan lain sebagainya, sehingga ya kita rapatnya juga dengan pihak Polda itu untuk Pak Kapolda sangat-sangat familiar dengan kita, kerap dengan kita, sering jumpa dengan kita, dan mereka mempersilahkan tempatnya untuk dijadikan tempat untuk gelar pentas musik itu. Pak Sekretaris, Pak Pendeta, terkait lintas musik untuk acara besok ya?
Ya. Pak, itu komentarnya. Ya, jadi perlu menambahkan bahwa jadi selain nanti ada semacam atraksi dari pemuda lintas agama yang bernuansa religi sekaligus kedamaian, keharmonisan, juga tidak kalah pentingnya adalah nanti ada utusan 5 orang pemuda dari lintas agama menyampaikan deklarasi ya dari Lampung untuk Indonesia. Dari Lampung untuk Indonesia. Terkait jadi, 2024. Betul. Jadi di situ merupakan bagian yang menjadi sangat penting karena bagaimana kita mengelola khususnya jelang kontestasi politik 2024. Jadi kita ingin dari Lampung ini untuk Lampung secara internal maupun seluruh Indonesia agar pelaksanaan pemilu itu bisa berjalan dengan baik, bermartabat, langsung, umum, bebas rahasia, dan di dalamnya khususnya yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua, 36% dari jumlah pemilih khususnya kalangan muda itu dapat menggunakan hak suaranya. Jadi keteladanan itu kita mulai dari Lampung. Nah, jadi supaya pemuda-pemuda yang ada di provinsi yang lainnya, di daerah yang lainnya juga melihat bahwa pemuda kita bisa bersama-sama mensukseskan pemilu. Dan yang kedua, selain ada deklarasi pemuda lintas agama, juga akan ada doa lintas agama. Doa lintas agama ini akan diwakilkan oleh masing-masing majelis agama, tetapi nanti Pak mewakili satu orang itu akan memimpin dan yang lainnya mengaminkan. Jadi berdoa untuk pemerintah pusat, daerah, kemudian upaya yang dilakukan oleh pelaksana pemilu yaitu KPU dan Bawaslu, juga mendoakan aparat keamanan TNI dan Polri untuk menjaga keamanan, ketertiban pelaksanaan pemilu. Dan yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana kita ini tetap diikat dalam satu keutuhan sebagai bingkai NKRI dengan kebinekaan yang ada. Jadi momentum ini menjadi sangat penting karena nanti juga kita berharap ketika deklarasi pemuda lintas agama itu yang menjadi saksi adalah Bapak Gubernur, Bapak Kapolda, Bapak Danrem, Bapak Kejaksaan, Forkompinda, KPU dan Bawaslu. Nah, baru setelah itu nanti akan diikuti selanjutnya doa lintas agama. Jadi kelima lembaga keagamaan diwakili satu orang dengan mengenakan pakaian khas keagamaannya, nanti dipimpin oleh satu orang, yang lainnya mengaminkan. Nah, kenapa dibuat seperti ini? Untuk mengefektifkan waktu, karena waktu kita supaya tidak berkepanjangan, karena kita tidak membatasi ekspresi yang disampaikan oleh teman-teman muda kita, jadi biar mereka berekspresi, tetapi tetap deklarasi dan doa lintas agama itu merupakan bagian dari acara itu. Jadi memang sekali lagi kami perlu menyampaikan bahwa apa yang akan terjadi di Februari 2024 itu sudah kita kelola, kita persiapkan sejak awal 2023. Jadi waktu berlangsung kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi kepada pemirsa TV dan masyarakat Provinsi Lampung, mari kita mendukung, mendoakan secara khusus upaya yang dilakukan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama bersama dengan pemerintah, secara khusus Bapak Kapolda Lampung yang begitu mensupport kegiatan ini, sehingga kita berharap kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Jadi kedamaian itu dari Lampung untuk Indonesia. Menarik gitu ya, Pak Pendeta. Siap. Pak Ketua, semoga acara besok berjalan lancar dan sukses, Pak Ketua. Terima kasih. Ini terakhir di sesi ketiga ini karena waktu juga Pak Ketua. Kami menyadari itu. Iya. Kalau menurut Pak Ketua sebagai Ketua FKUB Lampung, toleransi atau kerukunan umat beragama Provinsi Lampung ini bagaimana? Silakan. Baik. Dalam banyak kesempatan sering saya sampaikan bahwa alhamdulillah di Lampung ini kerukunan umat beragama itu betul-betul dapat terjaga, terawat gitu. Saya sering membuat narasi bahwa di Lampung ini tidak ada orang terluka, tidak ada tetes darah, tidak ada jiwa yang melayang karena perbedaan agama, tidak ada itu. Bahwa riak-riak kerikil kadang-kadang menyandung proses kita dalam bermasyarakat,
beragama ya dalam sebuah tatanan masyarakat itu sebuah dinamika yang terkadang memang tidak bisa kita hindari, tetapi secara keseluruhan seperti itu. Sehingganya kondisi saat ini ada indeks kerukunan beragama di Provinsi Lampung itu sudah di atas rata-rata nasional. Kalau nasional cukup baik itu gitu ya? cukup bagus, cukup baik gitu. Ada peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Dulu di bawah rata-rata nasional, tidak berada di atas nasional itu. Nasional itu 72,39, kita sudah 72,44. Berapa digit itu kadang susah itu untuk mengejarnya. Ya, syukurlah. Ya, bersyukur gitu itu. Dan saya sering sampaikan kepada masyarakatnya, di Lampung ini sejatinya ada monumen kerukunan yang harus kita cermati tapi sering tidak kita sadar. Apa itu? Kalau kita masuk ke kota Tanjung Karang itu, begitu masuk di sebelah kiri ada Masjid Taqwa. Itu sebelah kanannya itu katedral. Katedral itu kalau istilah dalam Islam itu masjid raya, masjid agung, karena hanya satu dalam satu provinsi, hanya dipisahkan oleh jalan, begitu ya. Itu monumen hidup yang harusnya kita cermati, hanya dipisahkan oleh jalan dan tidak pernah ada konflik antara kedua umat itu. Ketika Natal berdekatan, ketika Hari Raya Idul Fitri, ketika Hari Raya Idul Adha, sama kayak Masjid Istiqlal, persis seperti itu. Dan itu para pendahulu kita sudah ngajarkan seperti itu. Itulah potret kerukunan. Waktu Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin kesini dalam posisinya sebagai One Team Press, saya ceritakan itu, beliau hadir, menyaksikan, ngecek betul apakah datang ke gereja, tanya, datang ke masjid, tanya. Itu artinya, nah ini para pemirsa yang berbahagia. Makanya saya ingin sampaikan bahwa sejatinya para pendahulu kita itu sudah memberikan contoh yang real ya, tentang kata satu aspek tentang rumah ibadah itu. Masyarakat Lampung, mohon maaf, mayoritas 100% Islam, beragama Islam. Tetapi semua pendatang apapun itu dari Bali, apapun dari Sumatera Utara, dari manapun agama beda, mendirikan rumah ibadah di mana-mana, tidak ada kendala, tidak ada halangan, welcome. Sepanjang semuanya itu ditempuh dengan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh regulasi. Menarik itu, Profesor. Ya, kita akan lanjutkan selanjutnya pada sesi berikutnya. Pendeta, Profesor, itu tadi. Pada sesi terakhir, sesi keempat. Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, dialog spesial kita bersama Ketua FKUB Lampung, Profesor Dr. Kiai Haji Bahrudin MA, didampingi Pendeta Samuel Luas STH, Sekretaris FKUB Lampung. Kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Jangan kemana-mana, pemirsa, tetap di Tegar TV.